Perkenalkan, nama saya Suryani Hilmiati Ematan. Saya dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas E semester 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang agresif atau pengaruh lingkungan, genetik, dan jenis kelamin terhadap perilaku agresif anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian agresif, yaitu perilaku serius yang tidak seharusnya dan menimbulkan konsekuensi yang serius baik terhadap siswa maupun lingkungannya. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Perilaku agresif seringkali muncul di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh genetik, misalnya pada ayah dan ibu yang ditekankan pada keturunan. Yang keempat, pengaruh jenis kelamin. Dari jenis kelamin, aktivitas anak mulai tampak jelas pada perbedaannya pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang B, teori-teori perilaku agresif, antara lain teori insting, teori frustasi, teori belajar sosial, dan teori kognitif. Teori insting yaitu teori yang paling klasik dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis terhadap perilaku agresif. B. Teori frustasi agresif yaitu teori untuk mengakhiri frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa. C. Teori belajar sosial yaitu perilaku agresif yang merupakan hasil dari proses belajar sosial. D. Teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresif sangat bergantung pada cara stimulus menginterpretasikan. C. Teori-teori self-esteem atau harga diri. Dari teori-teori self-esteem, yang pertama, definisi teori Self-Coppersmith tahun 1997 menjelaskan bahwa harga diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Bintang kedua, definisi teori Blaskovic dan Tomaka mengatakan bahwa harga diri adalah komponen evaluasi dari konsep diri. Yang berikut definisi dari teori Rosenberg, yaitu harga diri adalah salah satu komponen yang lebih dari konsep diri yang melibatkan unsur evaluasi atau penilaian terhadap diri. D. Self-esteem atau perkembangan stabilitas konsekuensi dari self-esteem. A. Perkembangan self-esteem, yaitu baik itu global self-esteem maupun selektif self-esteem. Para individu dimulai sejak kanak-kanak hingga dewasa. B. Stabilitas self-esteem, yaitu individu yang mempunyai self-esteem positif, misalnya sifat mandiri, kreatif, dan berani bersikap adil. C. Konsekuensi self-esteem, yaitu gaya hidup perilaku seseorang yang ditujukan dalam aktivitas minat. Yang terakhir atau E, self-esteem atau perkembangan self-esteem dilihat dari neuroscience. Yang pertama di sini pengertian self-esteem. Self-esteem adalah komponen evaluatif dari konsep diri yang terdiri dari evaluasi positif dan negatif. Yang kedua, aspek-aspek self-esteem. Yang pertama, keberhasilan, kekuasaan, kemampuan, dan kebajikan. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.